Mabes Polri membeberkan barang bukti kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ex-Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman. Dalam konferensi pers di Mabes Polri, Ditreskrimum Polda NTT Kombes Pol Patas Silalahi menyebut polisi menyita 8 video kekerasan seksual dari AKBP Fajar Lukman. Barang bukti yang disita, CD berisi video kekerasan seksual 8 video, sebut Patas Silalahi, dikutip dari YouTube TV Polri, Kamis, tanggal 13 Maret tahun 2025. Selain video kekerasan seksual, polisi juga menyita sebuah baju dress anak berwarna pink dengan motif hati atau love. Polisi juga menyita surat-surat visum hasil pemeriksaan terhadap para korban. Patas Silalahi menjelaskan, Polda NTT telah melakukan pemeriksaan ke sebuah hotel di Kupang pada tanggal 23 Januari tahun 2025. Dalam kunjungan ini, penyidik memeriksa sejumlah staf hotel dan mengecek rekaman CCTV, serta dokumen registrasi hotel, terutama untuk tanggal 11 Juni tahun 2024. Mabes Polri telah menetapkan ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman sebagai tersangka kasus pencabulan anak. AKBP Fajar Lukman tampak dipamerkan dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, tanggal 13 Maret tahun 2025. Dia mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan masker hitam untuk menutupi sebagian wajahnya. Kedua tangannya terborgol di belakang. Hari ini statusnya sudah menjadi tersangka dan ditahan di Bareskrim Polri, ujar Karo Waprof Divisi Propam Polri Brigjen Agus Wijayanto dalam jumpa pers. Mantan Kapolres Sumba Timur ini langsung ditahan di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan, AKBP Fajar Lukman telah mencabuli 4 orang korban. 3 korban merupakan anak di bawah umur, dan seorang lainnya perempuan dewasa. Menurut Trunoyudo, fakta itu terkuak dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan kode etik yang dilakukan oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Waprof Propam Polri. Dari penyelidikan pemeriksaan melalui kode etik dari Waprof, ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa, ujar Trunojoyo dalam konferensi pers, Kamis, tanggal 13 Maret tahun 2025. Trunoyudo merincikan, korban pencabulan masing-masing berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun, sedangkan orang dewasa berinisial S berusia 20 tahun. Menurutnya, Waprof Propam Polri telah memeriksa 16 orang dalam kasus ini. Mereka yang diperiksa, terdiri dari 4 orang korban, 4 orang manajer hotel, 2 orang personel Polda NTT, Nusa Tenggara Timur. Kemudian ahli psikologi, ahli agama, ahli kejiwaan, 1 orang dokter, serta ibu dari salah seorang korban. Tanggal 24 Februari tahun 2025 ini sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Div Propam dan telah ditempatkan secara penempatan khusus, kata Trunoyudo. Direktur Ditreskrimum Polda NTT, Kombes Pol Patas Silalahi, mengungkapkan bahwa pihaknya menggunakan laporan polisi model A dalam menangani perkara ini. Kita sudah buatkan laporan polisi model A pada tanggal 3 Maret tahun 2025, ujar Patas kepada wartawan, Selasa, tanggal 11 Maret tahun 2025, malam. Laporan polisi model A merupakan laporan yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui, atau menemukan langsung peristiwa tindak pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Ayat 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Setelah laporan dibuat, pihak kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, ditemukan adanya dugaan tindak pidana yang cukup kuat. Oleh karena itu, kasus ini resmi naik status menjadi penyidikan pada tanggal 4 Maret tahun 2025. Atas perbuatannya, Fajar disangka melanggar Pasal 6 huruf C, Pasal 12 dan Pasal 14 ayat 1 huruf A dan B, dan Pasal 15 ayat 1, huruf E, G, C, dan I Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 25 ayat 1, Junto Pasal 27 ayat 1, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Junto Pasal 55 dan 56 KUHP.